Malam hari ini kita akan beri tema bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Ya, saya berharap di tahun 2026 ini, tahun ini kita lebih baik daripada tahun lalu. Ya, itu harapan kita. Ya, kalau tahun lalu kita banyak terpuruk, banyak masalah, ekonomi yang hancur, keuangan hancur, masalah bertubi-tubi. Tahun 2026 bukan berarti nggak ada masalah, pasti ada masalah, ya. Tetapi kita jauh lebih kuat, kita jauh lebih baik dari tahun 2025. Itu harapannya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu di dalam Mazmur 34 ayat 8. Ada yang 39, ada yang ayat 9 ya, yang kecaplah itu ya Bapak Ibu ya. Mazmur 34 ayat 8 atau ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di situ ada kata kecaplah. Nah, kecaplah. Kecaplah itu kalau Bapak Ibu makan nasi goreng ya, kita akan mengecap betapa indahnya, betapa lezatnya itu nasi goreng ya. Kita makan, kita nikmati. Nah, kata kecaplah ini adalah sebuah perintah untuk kita menikmati. Ya, jadi nikmatilah. Nah, nikmatilah kebaikan Tuhan dan lihatlah. Bukan cuma dirasakan tapi dilihat. Itu sebuah bentuk nyata bahwa apa yang kita lihat dan kita nikmati itu adalah satu kebaikan dari Tuhan. Namun seringkali anak-anak Tuhan itu bersungut-sungut. Ya, ketika kita banyak masalah, kita mulai tidak melihat bahwa Tuhan itu selama ini baik sama kita. Kita hanya fokus kepada masalahnya. Ya, kalau fokus pada masalahnya, kita tidak akan pernah bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihat, nah, betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu bukan orang baik loh, Bapak Ibu ya. Kita semua itu bukan orang baik. Kita ini orang jahat. Kita ini orang yang mungkin di hadapan Tuhan sebenarnya, kalau Tuhan mau jujur ya, kita itu bukan apa-apalah. Apa yang kita banggakan di hadapan Tuhan? Ya, sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Tetapi sampai di titik ini, Tuhan menyuruh kita bahwa kita harus mengecap kebaikan Allah, melihat kebaikan Allah. Coba Bapak Ibu saya tanya, selama tahun 2025, berapa kebaikan Allah yang Bapak Ibu rasakan? Bisa dihitung? Sebenarnya nggak bisa. Tetapi paling berkesan apa kira-kira? Bapak Ibu bisa melihat ya, oh kebaikan Tuhan tahun 2025 ini yang paling baik adalah yang ini, yang itu. Kita bisa merasakan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tidak pernah melihat kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, pergumulan boleh terjadi, tetapi kebaikan Tuhan itu selalu mengikuti kita. Maka dari itu Saudara yang dikasih Tuhan, kecaplah kebaikan Tuhan. Rasakan. Ya, saya mulai merasakan kebaikan Tuhan. Dulu waktu saya bekerja di BCA juga saya merasakan kebaikan Tuhan. Di tempat lain, di pabrik, kerjanya lebih sengsara, lebih gajinya sangat rendah, mungkin jam kerjanya sangat panjang. Lah saya mulai membandingkan, sak rekoso-rekosone aku bekerja di sini, ternyata masih ada yang jauh di bawah saya. Dari situ saya bisa mengecap kebaikan Tuhan. Karena saya nggak curiga sama Tuhan. Jadi ketika ada masalah, saya pun percaya bahwa Tuhan itu selalu baik sama saya. Sampai sekarang pun saya melayani Tuhan dan saya tidak bekerja, saya lebih lagi, saya lebih merasakan lagi. Justru ketika saya itu tak punya apa-apa, tidak ada yang saya andalkan, saya itu benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu datang yang sesuatu yang tidak saya duga. Saya bicara bukan cuma kebaikan itu berupa duit, Bapak Ibu ya, bukan cuma berupa berkat secara jasmani, tapi banyak hal mengalir dalam hidup saya dan saya mengerti, oh ini toh maksud Tuhan membawa saya sampai ujung tahun ini, awal tahun ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Tuhan tuh mau menunjukkan kebaikan-kebaikan itu kepada saya.
Jadi demikian saya harap kepada Bapak Ibu akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu mulai tahun 2026 ini jauh lebih baik daripada tahun 2025. Amin Bapak Ibu. Kita harus punya pikiran yang positif ya. Jangan peramal-peramal itu selalu bilang tahun depan pasti lebih buruk. Tahun depan ada bencana, tahun depan masalah. Selalu begitu ramalannya. Jadi Bapak Ibu coba baca di medsos atau dengar di medsos, kalau mau awal tahun selalu ada ramalan-ramalan yang mengerikan. Betul Bapak Ibu. Dan faktanya kadang-kadang memang betul. Tetapi anak Tuhan akan selalu melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Tanamkan baik-baik. Jadi kalau ada masalah sedikit, oke lah, ini hanya bumbu. Pasti Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Itu. Kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Itu ada satu kata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat itu tidak berhenti di situ. Kita tidak boleh comot, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Kose, sebentar ya. Di situ ada syaratnya Bapak Ibu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, Bapak Ibu mengasihi Dia tidak? Mengasihi? Amin ya. Yang amin sedikit. Atau jangan-jangan aminnya latah Bapak Ibu. Tanya di dalam hati kita sendiri. Sudahkah saya mengasihi Tuhan dengan benar-benar mengasihi Tuhan? Bukan cuma di bibir ya. Di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Kita harus mencerminkan bahwa kita itu anak Allah yang mengasihi Tuhan. Seringkali kita hanya comot, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, pikiran kita, sebenarnya kita belum mengecap kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin kita masih sama dengan orang dunia. Ya, begitu nanti ada cobaan, pasti kita bersungut-sungut. Pasti kita akan jatuh. Pasti kita akan mengutuki Tuhan. Dan tidak sedikit orang Kristen yang mengalami banyak pencobaan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada di sini mengasihi Tuhan. Banyak pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan untuk guys Boyolali. Guys Boyolali, pos PI Boyolali bukan pos PI yang mewah, bukan pos PI yang keren, ya, nggak ada yang dibanggakan secara fisik, ya Bapak Ibu. Tetapi melalui guys Boyolali ini, Bapak Ibu dibentuk. Setia dulu di dalam perkara kecil. Kalau kita mau cari gereja yang besar, ya ngapain kita ke Boyolali? Ya kita cari aja yang di sana bisa disorot banyak orang, ya itu apa yang kita lakukan akan orang tahu. Tetapi ini motivasi yang salah. Ketika Bapak Ibu ditempatkan di satu tempat ini, Tuhan pasti punya rencana. Bapak Ibu ada di sini. Inilah kebaikan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi saya bersyukur kalau sampai detik ini Bapak Ibu masih setia di guys Boyolali. Ya saya harap kita akan setia seterusnya ya sampai Tuhan memanggil kita. Ya kita punya pikiran Boyolali tidak hanya sampai di sini. Syukur-syukur sampai besar, sampai banyak jiwa dimenangkan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Itu hanya tinggal impian Bapak Ibu ya. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bagaimana rohani bisa bertumbuh kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita asal kita mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Bapak Ibu masih ada lanjutannya lagi. Bapak Ibu terpanggil sesuai rencana Allah tidak? Nah, saya percaya ketika Bapak Ibu ada di sini, ini bukan satu kebetulan. Ini rencana Allah. Ya, kalau rencana Allah Tuhan taruh sini, mau pergi kemana aja, pasti balik. Apa? Yunus, lihat. Yunus itu disuruh
menginjil ke kemana Bapak Ibu? Niniwe ya. Nah, tapi dia pergi ke Tarsis sampai dia dimakan ikan, tetapi Tuhan tetap, kalau Tuhan mau suruh kamu di tempat Niniwe, ya tetap aja terjadi sesuatu dan dia dikembalikan ke Niniwe. Karena rencana Tuhan yang harus terjadi. Berapa banyak kita ini mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita berkelana ke sana kemari cari gereja yang cocok. Ya, tidak ada, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari gereja yang cocok, tidak ada. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Jadi Bapak Ibu harus cocok dulu sama Tuhan. Sesuai enggak kamu dipanggil di sini? Kalau Bapak Ibu memang merasa terpanggil di sini, lakukan dengan terbaik. Ada satu contoh dari ibu kita, Bu Nuni ini, dia melakukan dengan totalitas, Bapak Ibu ya. Ya, saya bukannya bangga-banggakan, tidak. Saya nggak boleh mendewa-dewakan, pasti dia punya kekurangan juga. Tetapi, satu hal yang perlu kita contoh, melakukan untuk pelayanan Tuhan, itu totalitas. Sungguh-sungguh, ya orang mong ala kadarnya, Allah apa, kaya ngono ya, malah mau gerejane cilik ora ketok. Enggak, meskipun kecil, mau ditata sedemikian rupa. Ini totalitas. Ini yang Tuhan mau. Jadi semangat totalitas ini harus kita kembangkan di tahun 2026. Saya berharap ini akan menular ke jemaat yang lain. Ya, nggak peduli. Tuhan tuh nggak lihat kita pinter atau bodoh. Tuhan lihat hati kita. Mau dibentuk Tuhan atau tidak. Maka ketika kita mau melakukan hal itu, kebaikan Allah akan pasti menghampiri hidup kita. Nah, ada beberapa poin penting supaya kita menikmati kebaikan Allah. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menikmati kebaikan Tuhan? Yang pertama, miliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi supaya kita mengalami bisa mengecap kebaikan Tuhan atau mengalami kebaikan Tuhan, miliki dulu pengalaman dengan Tuhan. Kenapa pengalaman dengan Tuhan itu penting? Karena pengalaman dengan Tuhan itu akan membentuk persepsi kita kepada Tuhan. Ya, ada satu cerita begini. Seorang anak muda yang dia mengalami aniaya, kekerasan dalam rumah tangga, ya dia selalu dipukul oleh ayahnya, ya. Ayahnya itu kejem, ya mungkin didikannya militer, maksudnya baik, tetapi dia punya satu kebiasaan yang salah. Anaknya kerep dipolo, cara Jawane ya dipolo, salah sithik genjot, salah sithik woplok, gebuki dan lain sebagainya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia menjadi anak yang nakal. Ketika dia menjadi tumbuh anak yang nakal, dia punya banyak masalah. Masalah dengan polisi, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman, masalahnya banyak. Padahal masih muda. Ya, biasanya yang banyak masalah itu orang tua. Ini anak muda masalahnya sudah seabrek, urusannya sudah kriminal dan lain sebagainya. Sampai suatu titik anak muda ini stres, Bapak Ibu. Nah, ketika stres, dia datang kepada pendeta. Dia pikir pendeta itu dukun, bisa ngobati orang stres, paling pol didoakan. Lalu dia konsultasi kepada Pak Pendeta. Dia mulai mencari Tuhan. Karena dia sering mendengar supaya hidupmu damai sejahtera, cari Tuhan. Nah, akhirnya dia cari Tuhan. Dia tanya, karena dia tidak dididik secara Kristen sejak kecil, dia tanya, Tuhan itu seperti apa sih Pak Pendeta? Lalu Pak Pendeta bilang apa? Tuhan itu seperti Bapak. Langsung dia kaget, Bapak Ibu. Bapak, nek Tuhan itu seperti Bapak, emploeng dewe. Ya. Karena kenapa dia menolak itu? Karena dia tidak melihat sosok Bapak. Sehingga ketika Pak Pendetanya ngomong Tuhan itu seperti Bapak kita, maksudnya Bapak yang mengasihi, Bapak yang baik, bukan Bapak di dunia, tapi belum selesai. Jadi ketika dia mengerti Tuhan itu seperti Bapak kita sendiri, dia langsung jegrak, Bapak Ibu. Nek Tuhan itu kaya Bapak, emploeng dewe. Dengan tidak sopannya dia ngomong kayak gitu. Artinya bagaimana, Bapak Ibu? Tidak ada pengalaman dengan bapaknya secara duniawi, sehingga ketika dia sehingga ketika Tuhan diupamakan seperti bapak, dia menolak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sebagai perbandingan saja, betapa pengalaman itu akan membentuk persepsi saudara. Ya, kalau kita banyak bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita
mengalami apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu gampang bentuk kita. Kita tidak pernah curiga kepada Bapak kita yang di surga. Kita tidak pernah berpikir, Tuhan, masalahku kok berarti koyong ini Tuhan. Bahkan kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena kita mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Dia. Hubungan yang intim dengan Bapak kita yang di surga. Jadi inilah bagaimana pengalaman penting itu akan menumbuhkan persepsi kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak pernah curhat sama Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus curhat sama Tuhan. Kalau laki-laki itu paling susah curhat, ya. Tapi percayalah, laki-laki pun perlu curhat. Curhat dengan Tuhan lah. Kalau kita merasa di lingkungan kita nggak ada yang dipercaya, curhat sama Tuhan. Kita akan diberi kekuatan. Amin Bapak Ibu. Jadi pengalaman ini penting supaya persepsi kita kepada Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu benar-benar memberikan kebaikan bagi kita. Jangan sampai kita seudon sama Tuhan. Wah ini kok urip kok sengsara terus ini. Jangan-jangan Tuhan itu menghukum saya. Jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Jangan-jangan Tuhan itu tidak seperti yang diceritakan Pak Pendeta itu dan lain sebagainya. Jadi milikilah pengalaman bersama Tuhan. Itulah cara menikmati kebaikan Tuhan atau mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menikmati kebaikan Tuhan? Hidup benar bersama Allah. Amin Bapak Ibu. Hidup benar bersama dengan Allah. Hidup benar ini bicara tentang meninggalkan hidup lama, Bapak Ibu ya. Kalau hidup lama kita di tahun 2025 ini banyak masalah, banyak kesalahan, tahun 2026 tolong tinggalkan kesalahan kita. Tinggalkan masa lalu kita. Betul, kita setiap hari perbarui komitmen kita. Kadang komitmen itu begini Bapak Ibu ya, dia ada di satu level yang sudah baik ya, tapi banyak masalah, akhirnya kita mulai melupakan komitmen kita. Nah, ketika kita melupakan komitmen kita, masalah datang, ya kita goncang. Iman kita goncang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berkomitmen untuk ikut Tuhan, untuk hidup benar di dalam Tuhan, itulah salah satu cara untuk menikmati kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus komitmen, tinggalkan hidup lama. Penting. Ya saya tidak menuduh Bapak Ibu itu orang yang belum bertobat. Saya percaya di sini sudah bertobat. Tetapi kita seringkali masih terseret kepada pola pikir lama kita. Kita sering masih terseret dengan perbuatan masa lalu kita. Mulai sekarang Bapak Ibu, ambil komitmen. Tuhan, aku mau turut kehendak Tuhan. Aku mau perbarui komitmen baru saya. Sehingga aku bisa mengalami kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, ubah sesuatu yang jahat menjadi pertobatan. Nah, sebenarnya ini hampir mirip. Kenapa ini perlu kita lakukan Bapak Ibu? Ya, kita akan lihat dulu satu ayatnya di dalam Mazmur 24. Mazmur 18 ayat 24 sampai 26. Yang terhadap orang yang setia itu Bapak Ibu ya. Mulai dari 24 atau 25. Mazmur 18 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana ini kaitannya dengan menikmati kebaikan Tuhan? Ada satu hal yang perlu saya sampaikan begini. Terhadap orang setia, engkau berlaku setia. Jadi kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan, berarti Tuhan juga setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ya, saya tidak bicara kelemahan manusia ya. Ini perintah Tuhan, kita harus hidup tidak bercela. Terus, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Ya, Tuhan pun akan melakukan hal yang sama. Terus, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Belat-belit itu jelimet. Ya, belat-belit itu pokean alasan. Ini cara bodone kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika hati kita bengkok, hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, doa kita jangan harap dijawab sama Tuhan. Tuhan akan punya
alasan. Nah, ini cuma untuk penggambaran saja ya Bapak Ibu, bukan plek seperti ini sebenarnya supaya kita paham. Jadi ketika hati kita bengkok, hati kita tidak lurus, kita tidak melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya, Tuhan pun juga enggan menjawab doa kita. Ini contohnya seperti itu. Jadi kita harus mengubah itu semua menjadi sebuah pertobatan yang sejati. Jadi ketika kita melakukan itu, merubah hal yang bengkok di dalam hati kita menjadi sebuah pertobatan sejati, jawabnya apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dan kita menikmati kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan kita bisa jadi berkat Bapak Ibu. Bukan cuma duit kita. Orang kaya banyak Bapak Ibu. Tetapi susah untuk jadi berkat ya. Susah ya. Tetapi anak Tuhan meskipun nggak punya apa-apa, kita bisa jadi berkat. Bukan karena duit, mungkin perilaku kita, perkataan kita jadi berkat. Ini salah satu mengecap kebaikan Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu.